Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Ku berikan pujian hanya bagi
mulutku penuh dengan pujian dan syukur, sembah bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, ku menyembahmu Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, berjumpa kembali di hari yang baru ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menjalani hari ini. Kita awali dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita untuk buka bersama-sama dalam Roma, pasal yang ke-10, ayat yang ke-9, sampai ayat yang ke-11. Roma 10, ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Amin. Sampai di sini dulu perenungan kita pagi hari ini. Ayat 9 ini menceritakan kepada kita sebuah garansi yang sangat sederhana, sebuah garansi yang sangat simple dari salvation atau keselamatan, bahwa ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan percaya, jadi bukan cuma ngomong tetapi hati ini percaya dengan sungguh, maka kita akan digolongkan sebagai orang-orang yang menerima keselamatan, diselamatkan. Jadi bukan hanya ngomong saja diselamatkan,
tetapi juga harus percaya dengan hati. Ya. Kenapa kok demikian? Nah, ayat 10 menjelaskan, karena dengan hati orang percaya, kita percayakan pakai hati dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ini sebuah pelajaran yang penting bahwa kita percaya bukan cuma pakai hati, tetapi kita harus juga mengucapkan ya kepercayaan kita. Dan ayat 11 memberikan jaminan lagi, ya dikutip dari Yesaya 28 ayat 16, ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dikutip juga dari Yesaya 49 ayat 23, ya. Ayat ini juga berkata kalimat yang sama, yang menanti-nantikan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan tidak akan mendapat malu, ya. Tidak akan dipermalukan. Pagi hari ini, apakah kita sudah mengoreksi diri kita? Ketika kita berkata percaya, apakah itu hanya berkata-kata saja, atau di dalam hati ini kita benar-benar percaya? Apa definisi percaya? Tanpa harus ada pembuktian-pembuktian ekstrinsik yang terlihat, ya, kita percaya. Contoh, saudara berteman dengan seseorang yang jago menilai soal makanan. Dan kemudian saudara suatu hari diajak untuk pergi ke restoran yang baru. Ayo kita makan ke sini yuk. Makanannya pun saudara asing. Teman itu berkata pada saudara, ayo ikut aku makan. Kemudian saudara bilang apa? Ya ikut. Kemudian mungkin teman saudara tanya, loh kamu kan gak tahu makan apa? Loh kamu yang ngajak aku percaya. Karena kamu orangnya kalau soal makanan luar biasa. Kamu orang yang kritis, kamu orang yang tidak pernah salah soal makanan. Itu percaya. Apakah hari ini kita begitu kepada Tuhan? Dalam kehidupan kita, dalam setiap tantangan yang kita hadapi, apakah kita sedang berkata, Tuhan, apapun yang aku hadapi, aku percaya ada kemenangan, ada jalan keluar. Karena aku sudah mengenal siapa Engkau. Engkau Tuhan yang gak pernah gagal, Engkau Tuhan yang gak pernah merancangkan yang buruk. Jadi pagi hari ini aku memutuskan untuk percaya dalam hatiku. Ya, bukan cuma ngomong percaya, tetapi percaya dalam hati kita. Ya, karena orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Terlihat seperti akan dipermalukan bisa jadi, terlihat. Tetapi ada garansi, ada janji, ada jaminan bahwa kalau percaya dengan sungguh tidak akan dipermalukan. Pagi hari ini saya tidak tahu seberat apa tantangan yang sedang kita hadapi, yang belum kunjung usai atau ada gelombang baru yang datang menghantam. Saya banyak berbicara dengan para pengusaha dan banyak yang bilang semuanya setelah pandemi belum mengalami kenaikan, masih sepi, bahkan ada yang cenderung turun. Saudara, percaya. Kalau saudara percaya pada Tuhan, saudara tidak akan dipermalukan. Dalam usaha pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, percaya. Karena kita orang-orang yang sudah terima keselamatan. Mari bukan cuma ngomong bahwa, oh ya, aku mengaku Tuhan adalah juru selamatku, aku diselamatkan, ya. Tapi apakah hati kita juga sepakat dengan apa yang kita katakan? Apakah hati kita juga percaya? Karena masalah hati ini bukan masalah yang mudah. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau diteguhkan oleh firman Tuhan, orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Seberat apapun yang kita hadapi tidak akan kita dipermalukan. Sadrak, Mesak, Abednego tidak dipermalukan. Daniel tidak dipermalukan. Pak, tapi bagaimana
kayak Stefanus, martir, dirajam batu sampai mati. Hidupnya di dunia berakhir, tapi dia tidak dipermalukan. Sampai sekarang kisahnya selalu dikenang, bahwa dia orang yang martir, hamba Tuhan yang luar biasa. Justru ketika hidupnya berakhir, kisahnya tidak berhenti di sana. Tapi legacy yang ditinggalkan, warisan kisah yang ditinggalkan, itu selalu jadi berkat, jadi inspirasi bagi banyak orang. Pada intinya adalah, orang yang benar-benar percaya tidak akan dipermalukan. Daud pernah berbuat kesalahan, tapi dia akhirnya tetap percaya pada Tuhan. Sampai dia berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Kekurangan minta apapun dan dipermalukan. Pagi hari ini, siap untuk dengan sungguh hati percaya kepada Tuhan. Masalah besarnya bukan kita siap dipermalukan atau tidak. Kita siap ditantang orang, kita siap di counter orang atau tidak. Karena mau tidak mau akan selalu ada orang yang membicarakan tentang kita. Akan selalu ada orang yang tidak sependapat dengan kita. Karena kita bukan people pleaser. Kita tidak hidup untuk menyenangkan orang. Kita sudah belajar kemarin ya. Kita tidak hidup untuk menyenangkan manusia. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita masih punya anggapan bahwa kita hidup harus menyenangkan manusia, capek, melelahkan. Tapi kita hidup ini menyenangkan Tuhan, dan kita hidup mau percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa percaya tidak akan dipermalukan. Ini saja poin yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Ayo, belum terlambat. Seberat apapun yang sedang kita hadapi, percaya, pasti berkemenangan, tidak akan dipermalukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus, berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.